Hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, dalam pekan biasa yang ke-18 di dalam tahun liturgi. Pada hari ini merupakan pesta wajib Yesus menampakkan kemuliaannya. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini untuk para donasi, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Lihosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Stephen Lee, Michelle Rafael Kandra Lee di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Stefani Rawi, untuk kesehatan, keselamatan, berkat usaha, penjualan tanah dan rumah di Jalan Norogong Cilengsi Bogor terjual cepat dengan harga yang bagus. Untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Serdi Lenden Aurelia di Europas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, dilancarkan perjalanan dari Ketapang ke Kuching dan Kuching ke Ketapang. Untuk medical check up diberikan kesehatan, dan juga untuk Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alisa Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresaini dan keluarga di Jakarta, mohon kesehatan dan kesembuhan Ibu Tresia Leubun, kesejahteraan Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setiap Kunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Dari keluarga Franciscus, mohon kesehatan dan kesejahteraan untuk Mama Ana Muras Franciscus, dan kesembuhan dari Rosalina Embuk, dan kesejahteraan kelancaran studi untuk Dea Kevin Putri John Kennedy, dan juga untuk Maria Kunewati Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika beserta anak cucu dan keluarganya. Untuk Ibu Li Huang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Resia Agus S dan Aloysius. Mohon kesehatan dan kesejahteraan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Bonifacio Aristo, mohon kesehatan dan kesembuhan dari Evan pasca operasi tumor otak di China. Untuk Christian Erlin Andrew di Jakarta. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha Yulianus Sendilim dan usaha Fernadilim. Untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta. Untuk Sister Gregoria Idarani dan Serpa Susion Mei di Kuching. Untuk Sis Acen Aman Syujung dan Husen. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Dari keluarga Yohanes Yanto Ahok Apeyipita, mohon kesehatan dan kesembuhan dari Jeffrey Liu, dan kesejahteraan untuk Jeffiani Lim di Eropas. Untuk Bapak Martinus Eko, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Dari keluarga Agustinus, mohon kesehatan kesembuhan Minarni dan kesejahteraan Felicitas Elizabeth, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebawak Pemahan. Dan juga untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Juju. Dari Bapak Robert Madeng, Ibu Rosminta Sakti dan keluarga di Jakarta. Dari Ibu Yuliana Yosinori Ayang dan Benadus Febrian dan keluarga. Dari Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Dari Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Dari Ibu Kristina Sauri dan keluarga di Singkawang. Dari Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang.
dari Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas, dari Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Indiki Wijaya, dan keluarga di Amerika, dari Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak, dari Bapak Thomas Dirsono dan keluarga di Jakarta, dari keluarga Bapak Marono, Ibu Ratnawati, Farel Graciovio di Sanggau. Mohon kesehatan kesembuhan dari Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru, dan juga dari Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi. Roh Kudus nampak dalam awan yang bercahaya, dan terdengarlah suara Bapa sabdanya, "Inilah putra kesayanganku, dialah berkenan di hatiku, dengarkanlah dia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Di dalam hidupnya, Kristus berkenan menampakkan kemuliaannya kepada 3 orang rasulnya. Di depan mereka ia berganti rupa dan berbicara dengan Musa dan Elia. Meski tidak dapat melihat sendiri kemuliaan Tuhan itu, namun iman mengatakan ia sudah bangkit dan dimuliakan, dan ia menjadi perantaranya di hadapan Bapa agar kita kelak dapat ikut dalam kemuliaannya. Malah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Luhur, Maha Mulia, ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di puncak Gunung Tabor, Engkau meneguhkan misteri iman yang baku dengan kesaksian Nabi Musa dan Nabi Elia. Engkau menyatakan pula pengangkatan manusia menjadi putra dan putrimu. Kiranya kami mendengarkan suara putra kesayanganmu, agar layak ikut serta menjadi waris dengannya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nubuat Daniel. Aku Daniel melihat ditata, lalu duduk sang lanjut usia. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya nyala api, roda-rodanya api berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dibuka kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan seorang serupa putra manusia. Ia menghadap sang lanjut usia dan dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa putra manusia diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhanlah Raja yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita, awan dan kekelaman ada di sekelilingnya.
keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Tuhanlah Raja Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilan, segala bangsa melihat kemuliaannya. Tuhanlah Raja Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Tuhanlah Raja Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Pembacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara, kami tak akan mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol orang ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami ini saksi mata kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika suara yang maha mulia datang kepadanya dan mengatakan, "Inilah putra kesayanganku, ia berkenan di hatiku." Suara ini kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan para nabi. Alangkah baik kalau kalian memperhatikannya seperti memperhatikan pelita bercahaya di tempat gelap sampai fajar menyising dan bintang timur bersinar di dalam hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Inilah putra kesayanganku, ia berkenan di hatiku, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri dekat Yesus. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan yang berkata, "Inilah putra pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Para murid merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Peristiwa penampakan kemuliaan Kristus yang ajaib merupakan mahkota hidup berdoa Kristus. Terjadinya sudah pengakuan Petrus dan merupakan peneguhan
Yesus adalah putra Bapa yang jauh lebih agung daripada para nabi. Ia juga terpilih dan mengingatkan kita akan hamba penderita. Dua buah nubuat kesengsaraan yang akan terjadi sesudahnya. Yesus berbincang-bincang dengan Musa dan Elia tentang pembebasan di Yerusalem. Musa adalah pemimpin perjalanan keluar yang pertama, tetapi Yesus, Musa baru, akan membebaskan semua orang dari penjajahan kejahatan. Awan di mana ia berganti rupa dan kemana ia mengajak masuk para murid adalah lambang kebangkitannya, kenaikan serta kemuliaannya yang akan diikuti para murid bila mereka mendengarkan dan mengikutinya. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah semua orang yang sakit yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Agung, Maha Mulia, berkatilah tingkah laku kami berkat penampakan kemuliaan Putra-Mu. Usirlah kegelapan dari hidup kami, hapuskanlah segala noda dosa kami dengan memancarkan cahaya dunia, ialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami selalu bersyukur dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, sebab Ia telah menampakkan kemuliaannya di depan para saksi terpilih. Tubuhnya yang sama dengan tubuh kami bermandikan kecemerlangan amat indah, agar iman para murid yang sampai goncang bila kelak memandang Dia di kayu salib, kami yakin bahwa cahaya yang dipancarkan Kristus sebagai kepala akan memenuhi seluruh gereja pula sebagai tubuhnya. Maka bersama sulaskar surgawi, kami di dunia meluhurkan Dikau selalu dan tanpa henti, memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon,
Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus himpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rino Prabdi serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan batin kita Yesus Kristus akan kami sambut, membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah menghidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Bila Kristus kelak menampakkan diri, kita akan menyerupai Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia dan Maha Agung, kami telah menyambut santapan surgawi. Semoga kami semakin menjadi serupa dengan Putra-Mu yang sudah Kau tampakkan kemuliaannya dalam peristiwa gemilang di atas Gunung Tabur, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, perjalanan mereka, dilimpahi berkat perlindungan, kesehatan, kesembuhan, keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.